Sampurasun, Sadayana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Almarenal. Saya berusia 17 tahun. Halo, perkenalkan saya Puspa Sukmadewi. Saya berusia 17 tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imam Fikri Hanif Novanto. Saya berusia 16 tahun. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Wida Prasetya. Saya berusia 17 tahun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Ramanto. Saya berusia 17 tahun. Kami dari SMKIT Fitra Hania. Piala Gubernur Pelajar Juara 2022. Sukses! Salam pemuda Jawa Barat. Saya akan membawakan sebuah firman Allah yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berkata, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah menitipkan manusia berupa akal serta pikiran untuk mengatur serta mengelola segala sumber daya alam yang ada. Allah lah yang mengatur segala urusan, termasuk urusan manusianya. Dan setiap manusia adalah khalifah. Pertama adalah Berawal dari tujuan dari program Yuk Jadi Pemuda Hebat itu. Kita pernah mengalami pandemi COVID-19. Tentunya pandemi ini memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya pengangguran. Ya, pengangguran mencatat jumlah data pada Februari 2022, jumlah pengangguran akibat COVID-19 sebanyak 960.000 orang. Wow, itu sangat banyak. Dan dari jumlah tersebut sekitar 40%. Oleh karena itu, mereka terpaksa mengakhiri masa akademis mereka dan beralih untuk mencari pekerjaan sebagai solusi peningkatan ekonomi mereka. Padahal masalah itu adalah salah satu masalah yang dapat meningkatkan populasi pengangguran. Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beliau mengatakan, kita ditantang bukan hanya untuk mempersiapkan SDM yang siap bekerja, melainkan untuk menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan baru. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan baru merupakan kebutuhan yang mendesak seiring bertambahnya populasi masyarakat di Indonesia. Dalam pernyataan tersebut, kami, Badan Eksekutif Visa Terpadu atau BES atau OSIS SMK Fitra Hania merancang program kerja dalam pengembangan kewirausahaan dan keuangan organisasi untuk sekaligus menjawab tantangan yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat. Pemerataannya adalah dengan cara mendukung Dewan Guru untuk mendukung dan mensukseskan program kewirausahaan yang telah tercipta secara terstruktur dan terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu Entrepreneur Educational Journey. Dalam mengembangkan kewirausahaan untuk mengelola keuangan, kami BES SMKIT Fitra Hania, tepatnya pada Menteri Ekonomi Kreatif, sebagai fasilitator dalam program Entrepreneur Education Journey Road to Singapore, Malaysia, kami mengadakan kegiatan Market Day yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 pekan dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengenalan oleh coach, yaitu proses pengenalan kewirausahaan yang dilakukan para guru SMKIT Fitra Hania terhadap siswa-siswi SMKIT Fitra Hania. Yang kedua adalah pembinaan. Secara kontekstual, coach akan membina siswa-siswi SMKIT Fitra Hania untuk merumuskan tujuan.
Yang ketiga adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini, siswa-siswi SMK ITB Raharja akan membuat proposal kewirausahaan yang akan dipresentasikan. Yang keempat adalah aksi dengan melakukan inovasi dalam kegiatan berwirausaha secara konsisten untuk menghasilkan dan mengembangkan hasil produksi sesuai konsentrasi keahlian. Yang terakhir adalah refleksi. Peserta didik yang termasuk ke dalam organisasi mampu mengevaluasi target penjualan secara berkala terhadap hasil produksi dan peminatan penjualan. Berawal dari pengumpulan uang dalam organisasi, kami melakukan pengelolaan keuangan dimulai dari modal awal yang kami belanjakan untuk bahan baku. Di antaranya bahan makanan, bahan minuman, bahan pembungkus, bahan pelengkap, dan transportasi. Pencatatan dan kendali keuangan berada pada bendahara organisasi, sehingga fluktuasi keuangan dapat berjalan dengan lancar dan dikelola hanya dengan satu sumber. Bendahara secara teliti melakukan penghitungan pada setiap item, di antaranya anggaran dana, HPP, laba, dan merancang tabungan dari anggota organisasi. Sebagai paparan anggaran dana yang kami habiskan adalah 324.000 dari modal awal 400.000. Kemudian kami menentukan harga pokok penjualan untuk mengetahui laba dari setiap item yang dijual. Setelah itu kami kalkulasikan untuk menjadi tabungan harian. Karena dalam waktu 1 pekan hanya 2 kali kegiatan EJ, maka dalam 1 bulan kami mendapat keuntungan sebesar Rp1.596.000. Lalu dalam waktu 1 tahun kami dapat mengumpulkan keuntungan sebesar Rp19.152.000. Demikian pengelolaan keuangan yang dapat kami sampaikan untuk mencapai EEJ yang kami inginkan. Adapun tujuan dari program yang kami ciptakan yaitu menumbuhkan jiwa kreatif dan solutif pada peserta didik, memperkenalkan pendidikan yang edukatif dan kondusif serta ramah terhadap lingkungan masyarakat, mengembangkan nilai adaptable dan mandiri pada peserta didik, menggali potensi peserta didik di tengah keterbatasan masa pandemi COVID-19 menuju masa endemi. Dampak positif yang didapatkan dari kegiatan ini adalah peserta didik dapat mengenali peran wirausaha dalam kehidupan masyarakat serta mengembangkan ide sumber daya dalam pengenalan potensi daerah. Peserta didik juga mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui cara aksi nyata yang bermakna serta melakukan evaluasi dan refleksi dari kegiatan tersebut. Jadi, pemuda hebat ialah pemuda yang mampu untuk mendorong dan mengarahkan dirinya sendiri untuk mandiri, berorientasi untuk masa depan, berani mengambil resiko, kreatif, dan menilai tinggi hasrat inovasi. Yuk, jadi pemuda hebat itu! The power of best. Be the best, do the best, and we are the best.